Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Denny Setiawan di channelnya Raja Langit. Channelnya cryptocurrency ya, channelnya informasi seputaran cryptocurrency. Kali ini saya akan mereview ulang ya, mereview ulang karakteristik dari bot B188. Dimana suatu hari saya pernah mereview karakter logistik dari 913 Doge. Kali ini saya akan mereview dari B188 ya, karena di B188 yang baru ini ada beberapa menu yang belum ada di waktu dulu di 913 Doge ya. Dan kali ini saya akan mereviewnya dengan lebih detail lagi ya. Mungkin waktunya akan sedikit agak lama, nggak apa-apa ya. Yang penting bisa jelas ya. Mohon bagi Anda yang khususnya untuk pengguna baru ya, mohon untuk disimak dulu, mohon untuk dicerna dulu ya sebelum bermain di B188. Jadi Anda harus tahu dulu apa isi dari settingan-settingan B188. Jadi karakteristiknya, arti-artinya. Nah, di sini akan saya sedikit memaparkan atau menjelaskan sepengetahuan saya ya, yang saya tahu, yang saya pengalaman saya ya, yang saya alami dan saya rasakan gitu ya. Jadi kurang dan lebihnya mungkin bisa nanti Anda komen di bawah komentar deskripsi ini gitu ya. Saya tunggu ya komen-komennya. Tentunya komen-komen yang membangun ya, komen-komen yang membangun, bukan komen-komen yang nyinyir. Gitu ya. Jadi di sini kita sama-sama membangun aset di cryptocurrency melalui B188. Oke, ini saya botnya sudah saya buka ya aplikasinya. Jadi nanti saya akan buka aplikasi Bot Pro ya, Bot Pro. Nah, bagi Anda yang belum memahaminya, silahkan disimak dengan baik ya sebelum Anda melakukan trade, gitu kan. Ya tentunya ini yang saya jelaskan ini adalah karakter-karakter dasar dari bot B188 ya. Oke, ini saya klik dulu ya bot Pro-nya. Klik dulu bot Pro-nya dan nanti oke, ini kita kecilkan dulu ya. Kita kecilkan dulu. Nah, di sini aja ya. Sini ya. Oke, ini di sini kita udah masuk ke dalam Bot Pro ya. Nah, di sini ada menu akun. Nah, di mana Anda bisa membuat akun di sini ya. Anda bisa membuat akun. Anda klik di sini ada beberapa. Saya ambil dulu tuas ya. Saya ambil tuas dulu. Ini ada akun, ada setting, ada trade di sini ya. Nah, dimana ketiga fungsi ini masing-masing fungsinya ya, ketiga kolom ini, ketiga menu ini masing-masing fungsinya. Untuk akun, Anda bisa membuat akun di sini. Untuk bot Pro B188 hanya dibolehkan membuat satu akun ya. Boleh bisa Anda bikin akun yang baru, tapi tentunya akun yang lama akan hilang ya. Jadi Anda hanya bisa menggunakan satu akun saja. Oke, di sini ada trade ya. Di sini ada trade, saya contreng. Ya, yang ini ya, yang ini trade. Nah, trade ini Anda bisa melakukan trade ya. Oke, saya tutup dulu tuasnya ya, biar saya jelaskan satu-satu. Nah, di sini ketika Anda mau bikin akun, tinggal klik new akun ya, new akun. Nah, new akun yang mana new akunnya? Nah, yang ini nih saya contohin dulu sebentar. Nah, yang ini ya, nih new akun ya. Jadi Anda klik bikin akun ya. Nah, di sini ada pemberitahuan jika Anda membuat akun baru ya, maka akun trading lama Anda akan terhapus. Jadi Anda hati-hati kalau bikin akun ya, karena bisa Anda bisa kehilangan saldo ya gitu. Kalau memang Anda mau bikin akun baru, maka harus dipastikan akun lamanya saldonya udah nol ya, udah dipindahkan dulu gitu ya. Karena itu udah hilang karena akunnya tidak bisa dibuka gitu ya. Oke.
Nah, ini diisi username-nya diisi untuk apa namanya terserah Anda ya. Passwordnya juga terserah Anda, ini passwordnya terserah Anda, tentunya diisi dan lalu ditekan ini create akun ya. Create akun, ditekan ini, maka akun Anda sudah jadi, tinggal login saja. Oke, kita kembali ke akun setting ya. Ini setting. Nah, jangan setting atau enggak. Nah, ini thread ini nanti Anda tinggal melakukan start aja. Tentunya kita setting dulu ya. Nah, di dalam settingan ini saya akan menjelaskan beberapa menu atau arti-arti dari angka-angka di dalam bot ini. Ya, biar Anda bisa mengasumsi atau mengasimilasikan nanti ketika Anda trade. Jadi Anda harus bisa bikin settingan sendiri ya. Anda jangan terpaku, jangan terkontaminasi dengan settingan-settingan punya orang gitu. Kalaupun itu upline Anda gitu kan. Anda boleh-boleh saja minta settingan kepada upline Anda, kepada siapapun. Tapi sebelum Anda gunakan gitu kan, Anda harus mencernanya dengan baik gitu. Harus tahu dulu, oh ketika Anda menjalankan settingan dari seseorang, oh resikonya ini, oh ini bakal terjadi seperti ini gitu kan. Jadi sehingga Anda tidak menyalahkan orang tersebut yang memberikan settingan. Karena kadang-kadang tidak kurang banyak orang yang menyalahkan settingan atau menyalahkan orang yang memberikan settingan gitu kan ya. Itu kenapa menyalahkan? Karena dia melihat profitnya saja. Dia melihat ketika dimainkan oleh orang tersebut profitnya bagus gitu kan. Nah, ketika dimainkan oleh dia ternyata tidak cocok dengan botnya sehingga dia jong gitu kan. Bahkan ada yang sampai menghabiskan belen gitu kan settingannya. Nah, kalau Anda paham dengan isi-isi ini, Anda tidak akan menyalahkan orang yang memberikan settingan. Karena kadang-kadang orang saya pernah memberikan settingan kepada seseorang, atau ada seseorang surat ke saya, ada orang katanya memberikan settingan palsu katanya. Saya senyum aja gitu kan, kok ada settingan palsu gitu. Jadi apa yang dia minta tidak sesuai apa yang diharapkan gitu. Ya, ternyata dia tidak paham arti dari dalam isi ini, nah gitu. Ya, orang yang memberikan juga sebenarnya mungkin juga dia nggak tahu resikonya akan terjadi seperti apa gitu, karena mereka tidak tahu hitung-hitungannya gitu. Nah, kalau Anda sudah tahu, Anda sudah memahami dari karakter bot ini, maka Anda tidak akan pernah merasa kecewa gitu. Oh, Anda mau menjalankan settingan dari misalkan dari seseorang senior Anda karena dia selalu profit. Nah, Anda akan tahu, oh resikonya akan terjadi loss seperti ini. Oh resikonya akan menghabiskan modal gitu kan. Oh resikonya ini akan habis setengah modal ketika loss. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita jelaskan dulu satu persatu ya. Saya ambil tuas misalkan di sini, ambil tuas dulu ya biar jelas ya. Ambil tuasnya dulu. Nah, di sini ada save as ya. Save as ini dimana Anda bisa menyimpan settingan. Untuk menyimpan settingan, contohnya misalkan Anda mau menyimpan settingan ini, misalkan mau Anda simpan yang ada di sini ya. Nah, ketika Anda mendapatkan settingan bagus, Anda bisa men-save-nya di sini, save as gitu ya. Kasih nama di sini, misalkan ada settingan mining misalkan ya. Set B188 mining ya. Mining. Nah, Anda save gitu kan. Anda save di situ. Lalu nanti ketika Anda mau mengambilnya sebentar. Oh, ini dashboard update-nya. Jadi Anda tinggal save di sini. Ini klik ini ya. Save template setting. Nah, ini diklik maka akan tersimpan. Itu ya. Ketika nanti Anda mau mengambilnya, lagi, Anda lakukan load ini ya. Anda load. Nah, maka Anda di sini akan ada barisan-barisan settingan yang sudah ada simpan, gitu kan. Tinggal klik saja gitu ya. Tinggal klik saja.
Oke, untuk selanjutnya ke bawahnya ini ada di sini ada currency ya. Currency ini dimana adalah, oh ya, ini hanya satu doge saja ya, karena ini dikhususkan untuk doge saja B188 ini ya. Beda dengan 913 ya. Kalau 913 itu menyediakan 4 cryptocurrency, dimana suatu hari pernah saya jelaskan, mungkin Anda sudah melihat videonya. Di sini kita hanya bisa memilih satu cryptocurrency saja, yaitu Dogecoin ya. Kenapa Dogecoin? Kenapa kita memilih Dogecoin? Karena Dogecoin komunitasnya sudah cukup besar ya di Indonesia ini, dan harganya pun cenderung stabil gitu, tidak terlalu fluktuatif gitu ya. Jadi tidak terlalu fluktuatif, harganya cenderung normal gitu ya, tidak signifikan turun naiknya gitu. Oke, kita pilih Doge. Nah, di sini ada chain between. Saya ambil tuasnya. Di sini ada chain between. Nah, ini chain between ya. Ini ada TradeCon, ini ada Lastrin, ini ada S-Minute, Trade Logis. Nah, di sini. Nah, ini akan saya jelaskan sekarang ya. Udah, tutup dulu tuasnya. Chain between ini artinya adalah broker memberikan kesempatan kepada kita profit ya. Nah, di sini profitnya di mana 50 sampai 95 ya. Ini jadi di sini kita diberikan kesempatan 5 sampai 95. Apa artinya? Jadi chain between ini yang menentukan besar kecilnya profit kita gitu kan. Semakin besar Anda menaruhkan chain between, misalkan Anda di sini menaruh 90 ya. 90, maka ini adalah profit terkecil, tapi cenderung karakternya hijau gitu kan. Banyak hijaunya daripada merahnya gitu. Cuman di sini profitnya kecil-kecil gitu. Kalau misalkan Anda pasang bet 100, mungkin yang Anda terima hanya 30-an ya. Ini Anda terima hanya 30-an. Nah, tapi kalau misalkan Anda pasang di sini 50-50, maka di sini Anda akan mendapatkan 50-50 ini, maka ketika Anda pasang bet 100, maka Anda akan mendapatkan 90 sekianan ya. 90 sekianan. Jika Anda di sini memasangnya 45, di sini 45, maka Anda akan mendapatkan, ketika pasang bet 100, Anda akan mendapatkan 100. Kurang lebih ya, 100-an ya, 100 berapa gitu ya. Jadi 100% di sini profitnya ya. 100% profitnya. Apakah Anda ingin profit yang lebih besar lagi? Ya, ada di sini Anda pasang betnya 5, chain betnya 5. Nah, ketika Anda di sini 55, maka profitnya luar biasa di sini gitu kan. Cuman karakternya di sini adalah merah gitu kan ya. Merahnya bisa mencapai 200 merah ya. Dan saya belum pernah mengalaminya itu ya. Yang saya temukan baru 160 gitu kan. 160 itu pun dengan bet yang kecil banget gitu kan. Nah, di sini karakternya seperti itu. Jadi Anda harus bisa mensiasatinya gitu kan. Nah, apakah selalu panjang? Tidak. Kalau misalkan marketnya lagi bagus, itu bisa saja baru 5 udah hijau gitu kan, 9 udah hijau gitu kan, 15 udah hijau itu, tapi tidak selamanya gitu. Tidak selamanya seperti itu, tergantung marketnya. Cuman kepanjangannya bisa lebih dari 100 gitu ya. Nah, berapa dapatnya? Ini bisa luar biasa. Misalkan Anda pasang 100, bisa dapat 1000 gitu kan. Bisa dapat 1000. Bisa dapat lebih pokoknya ya di sini. Di sini lebih besar lagi ya, kurang lebih 1000% ya, untuk mendapatkan profit di kawasan 5 chain 5 ini ya. Oke, kita lanjut ke TradeCon ya. Nah, ini ya TradeCon. TradeCon ini karakternya, nah ini ya TradeCon ya. Nah, oke.
Trade ini karakter trade ini adalah ibarat kita ini kita menentukan pasang transaksi ya, pasang transaksi kita di dalam trading ini berapa transaksi yang mau kita lakukan. Di sini diberikan kesempatan 1 sampai 200 transaksi. Ini adalah multi tradingnya ya, multi trade-nya di mana kalau satu ini adalah single trade. Single trade gitu kan ya. Single trade itu artinya gini, jika Anda memasang bet 1, maka profit Anda pun 1 gitu. Maka loss-nya pun cuma 1. Itu adalah single ya. Tapi kalau Anda pasang multi misalkan lebih dari 1, Anda misalkan pasang 20, nah berarti ini ada 20 kesempatan Anda untuk menang gitu kan. Pasang 200 ya berarti ini 200 kesempatan Anda untuk menang, tapi siap juga tanggung risikonya. Ya tentunya kita pengen profit besar ya, kita harus berani dengan risiko yang lebih juga gitu ya. Di situ tentu ada risiko juga. Karena kenapa? Ibarat kita mau berangkat mancing, kalau Anda pasang 1 di sini berarti Anda hanya memiliki 1 pancing, 1 kail gitu kan ya. 1 pancing, 1 kail ya Anda dapatnya 1 ikan, apalagi pancingnya kecil, ya ikannya juga kecil-kecil. Gitu. Bagaimana Anda pengen punya dapat ikan tongkol, ikan yang lebih besar lagi, ya Anda mancingnya di laut, jangan di empang. Anda mancing di laut dalam arti begini, jadi umpannya lebih besar lagi, apalagi Anda memasang pancing kailnya misalkan 5, ya berarti di sini ada kesempatan untuk mendapatkan 5 ikan. Tapi resikonya juga ada resiko kemungkinan putus tali kailnya, karena kalau misalkan 5-5-nya tersangkut dengan ikan yang besar-besar, tentunya kemungkinan talinya juga kurang kuat gitu ya. Mungkin putus ya, itu namanya artinya jong ya. Gitu. Tapi kalau misalkan Anda bisa mendapatkan 3, putus 2 masih dapat gitu kan ya. Seperti itu ya. Kalau Anda memasangnya sampai 200, ini lain cerita lagi. Ini Anda berarti pasang jaring. Pasang jaring, nah di mana berarti yang namanya pasang jaring itu berarti menjaringnya itu adalah di laut ya. Ingat karakter laut itu adalah ya bisa menguntungkan, bisa membuntungkan ya. Karena kenapa? Bisa aja Anda di sana ketika menjaring di sana ada badai, atau misalkan jaring Anda dimasukin ikan terlalu besar, akhirnya jaringnya jebol. Gitu ya. Nah, kemungkinan banyak dapat ikan di sini banyak ya. Besar, kemungkinan Anda bisa profit besar juga di sini bisa, tapi kemungkinan loss-nya juga sangat lumayan besar gitu ya risikonya. Jadi ya berani Anda ambil keputusan untuk mengambil profit yang besar, berarti Anda siap risikonya dengan loss-nya juga gitu ya. Ya tidak ada sesuatu yang tidak mengandung risiko. Setiap Anda mengambil keputusan ingin untung lebih besar, maka Anda harus siap menghadapi risiko yang lebih besar lagi gitu ya. Di video sebelumnya saya pernah menjelaskan masalah risiko di bidang usaha ya. Jadi tidak panjang lebar lagi. Nah, oke, di sini ada lastrin ya. Nah, ini lastrin ya. Lastrin bisa dibaca ya, nggak usah pakai tulis, nggak apa-apa ya. Di sini ada lastrin. Nah, ketika lastrin ini dimatikan, maka lastrin tidak berguna. Tapi ketika Anda menyalakan ini, maka ini berguna. Di mana lastrin itu letaknya? Nah, lastrin itu letaknya di sini. Nah, ini lastrin ya. Nah, ini lastrinnya. Ketika trade Anda akan melihat angka ini, gitu kan ya. Ya, lastrin itu ya. Itu adalah waktu yang diberikan broker kepada trader dalam satu sesi, gitu kan ya. Angkanya berapa? Bisa sampai 140, kadang 90 itu ya. Itu. Jadi kalau misalkan Anda seperti barusan ini misalkan lastrin 19, artinya begini. Ini bisa memanage emosi kita juga. Anda ketik di sini 19. Nah, dari 19 ini Anda mau main berapa menit? Misalkan Anda mau main 10 menit. Mau trade 10 menit, berarti di sini Anda menulisnya ada 29. Ini nyala ya, ini nyala. 29, maka ketika Anda trade menyentuh di angka 30 karena kesempatan Anda mengambil hanya sampai 29, ketika lastrin ini, nah, ketika lastrin ini kan angka 20 nih. Ketika lastrin ini menyentuh
Nah ini nih, angkanya menyentuh di angka 30, maka trade Anda akan berhenti. Jadi si bot akan berhenti secara otomatis ya. Secara otomatis di sini. Nah, oke, semoga bisa dipahami ya itu ya. Untuk last trade. Last trade between ini. Di sini ada us minutes ya. Minutes ini saya jarang menggunakan. Ini juga bisa memanage trend Anda, bisa memanage Anda. Di sini misalkan Anda mau main berapa menit, mau berhenti misalkan. Anda mau berhenti di menit kedua, misalkan berhenti di menit keempat, berhenti, misalkan di menit ke-7 berhenti, di menit ke-9 berhenti, begitu dan selanjutnya seperti itu ya. Maka trade akan berhenti ketika di menit ke-6 akan jalan lagi seperti itu. Tapi saya sendiri jarang menggunakan ini ya. Oke, ini di sini ada trade logis ya. Trade logis ini ya. Oke, ini ya. Nah, ini ya. Trade logis. Nah, trade logis ini adalah karakter dari trade logis ini adalah kita memilih trade kita, posisi di high, low, random gitu kan. Ada high, low, ada high, ada low, ada random gitu ya. Nah, di sini kalau kita memilih high, low berarti kita memilih transaksi atas bawah gitu kan, atas bawah. Jadi di sini kan sebenarnya ada chartnya, itu kan grafiknya naik turun ya, atas ke bawah gitu. Karena kita mainnya di dalam bot, jadi kita tidak melihat grafik itu. Gitu ya. Nah, di sini ada high, Anda pilih high. Kalau main di high berarti Anda main di atas ya. Kalau low berarti Anda main di bawah gitu kan. Random berarti kita menyerahkan kepada bot. Kapanpun transaksi, maka bot bebas melemparkan pancing kita, melemparkan lot kita mau di kemanapun, mau ke high ke low, pokoknya random aja gitu ya. Artinya seperti itu ya. Seperti itu. Jadi kalau kita memilih high berarti kita hanya trade di mengharapkan win di high ya. Ketika loss di high berarti kita kalah gitu kan ya. Berarti kita loss di situ. Oke, semoga bisa dipahami ya. Di sini ada timeout. Timeout trade request. Nah, artinya begini, kalau Anda nyalakan ini akan berarti misalkan timeout berapa menit gitu kan ya. Ketika malam timeout misalkan timeout 10 detik, di delay berapa? Ini delay ya. Di delay misalkan 2 detik. 2 detik maka di delay. Tapi kalau di stop ketika menemukan timeout 10 detik maka trade akan berhenti seperti itu. Tapi kalau ini tidak dinyalakan tidak ada artinya, tidak berfungsi. Oke, lanjut ke delay ya. Ada delay di sini. Delay ini artinya adalah rehat ya. Langkah ini ada menentukan langkah dari bot B188, misalkan langkahnya mau berapa detik per langkahnya gitu kan. Misalkan ketika win ini ada angka 1, sudah ditulis angka 1 ya. Kalau Anda tulis angka 1 berarti setiap winnya itu adalah 1 detik langkahnya gitu kan ya. Dengan catatan koneksi internet normal ya. Kadang-kadang kalau internet tidak normal ini bisa lebih dari 1 detik langkahnya ketika dipasang 1 gitu kan. Ya, makanya dipastikan kalau trade harus koneksi internetnya harus normal ya. Jadi koneksi internetnya harus normal biar langkahnya pun normal gitu kan ya. Nah, untuk on loss-nya juga sama. Untuk on loss-nya sama, di saat trading ada loss maka jeda selama 1 detik. Ini bebas mau Anda berapa detik, mau 5 detik, mau 4 detik, mau 45 detik gitu kan. Nah, ini bebas ya. Berapa Anda nyamannya gitu kan. Tentunya disesuaikan dengan karakter settingannya ya. Oke. Lanjut di sini ada martingale single trade count. Nah, di sini adalah marti single ya. Dalam arti marti single ini adalah ketika dicentang seperti ini berarti kita mengharuskan ya. Kita mengharuskan misalkan kita isi 100 di sini.
Di sini kita isi 100. Artinya begini, ketika si bot lagi trading menemukan loss, artinya on loss ini ya, ini Marti on lossnya. Ketika loss maka menaikkan bet 100% ya, 100% ya, gitu. Maka menaikkan bet 100% gitu. Nah, ketika winnya nanti naik lagi 100%. Misalkan dengan melipatkan bet 100% masih tidak tertutup, tidak tercover minusnya, maka akan dilanjut dengan Marti win ya, untuk Marti on win gitu kan, akan dilanjutkan, akan dilipatkan lagi oleh Marti winnya, seperti itu ya. Maka akan semakin besar bet yang akan terjadi gitu kan. Ya mau merah mau hijau tetap akan menjadi besar karena udah diperintahkan untuk di Marti, untuk dilipatkan artinya gitu ya. Nah, karakter dari Marti single ini adalah yang muncul ke depan layar gitu kan. Yang muncul ke depan layar yang Anda lihat hijau merah itu adalah hasil dari si multi. Nanti akan saya jelaskan ke bawahnya ya. Multi ya. Nah, jadi kalau Anda untuk single ini seperti ini ya. Tapi kalau Anda misalkan mau main multi, maka Anda ini untuk smash martingale singlenya Anda harus matikan. Nah, ini berarti Anda mau main multi trade gitu kan. Mau main multi trade gitu kan ya. Nah, maka di sini Anda centang lagi, di sini centang lagi. Nah, di sini Anda misalkan isi 100 lagi atau Anda di sini isi 50, artinya begini. Ini sama karakternya seperti yang ini, seperti yang di atas. Cuman ini multi ya, dalam arti multi ini adalah yang menggerakkan dari TC ini ya. Nih ada trade con. Nah, ini ya. Untuk menyeimbangi trade con ini. Jadi berkaitannya ke situ ya. Jadi kerjanya di dalam ini, kerjanya di dalam, tidak kelihatan langsung gitu kan. Jadi makanya ada profit besar, ada loss besar. Ini adalah hasil dampak dari martingale multi trade con ini ya. Semakin Anda besar mengisi di sini, maka profitnya pun akan semakin besar yang muncul, tapi lossnya pun akan semakin besar munculnya gitu. Makanya hati-hati ketika menggunakan multi ini ya. Nah, makanya kalau Anda mau mencari jackpot, mencari profit besar, maka ini harus dibesarkan di kawasan ini ya. Multi on win ataupun on loss ya. Itu. Seperti itu karakternya ya. Nah, kita lanjut ke bawah. Di sini ada base trade amount. Base trade amount us percentage gitu kan. Nah, ini us percentage ini artinya begini. Anda tulis di sini base trade ya. Base trade misalkan 10. Nah, ini adalah 10 doge yang Anda pasang di lotnya ya. Setiap lot itu Anda pasang 10 doge. Nah, lain cerita dengan ini kalau dinyalakan persentasenya ya. Nah, kalau dinyalakan ini adalah persentase. Jadi 10% dari balance Anda, dari modal Anda. Misalkan Anda pasang balance-nya 100.000, maka 10%-nya adalah 10.000 ya. Kalau Anda pasang 1.000, maka bet-nya jadi 10. Ini persentage. Jadi nanti akan naik sesuai balance yang ada gitu ya. Ketika Anda sudah profit dari 1.000 balance ke 2.000, maka lotnya akan naik sendiri gitu betnya ya. Ini persentage kalau dinyalakan, tapi kalau dimatikan adalah doge. Oke, kita lanjut ke bawah. Di sini ada trade amount ya. Nah, trade amount ini adalah ada back to base amount ya. Back to base amount ini adalah menentukan profit ya. Menentukan profit dari multi ya. Menentukan profit dari multi artinya begini, kalau Anda di sini tulis 100 dan ini tidak dicentang ya, ini tidak dicentang berarti ini Anda adalah 100 doge. Artinya begini, back to base amount if profit. Jadi Anda ini di sini memerintahkan kepada si robot sebelum misalkan ketika menemukan loss, maka si robot jangan kembali ke bet awal sebelum mengejar kerugian plus mendapatkan 100 doge gitu ya. Nah, tapi kalau dikalikan, nah ini artinya kali base amount ya. Kalau Anda centang ini berarti dikali base amount. Jadi 100 dikali ini.
Saya ambil dulu tuas ya. Jadi 100 ini dikali ini. Ya. 100 dikali ini. Itu. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Kita matikan dulu. Nah, di sini ada on win strike ya. Di sini ada win strike. Nah, ini ya. Win strike, kalau Anda tidak centang, maka ini tidak akan ada delay apapun, win strike-nya tidak dibatasi. Jadi satu terus saja gitu ya, panjang gitu, tidak ada batasannya. Nah, tapi kalau Anda centang seperti ini, maka di sini setiap satu, maka di sini ada waktu, mau di delay berapa, mau di delay 1 detik misalkan ya, di reset. Di sini 1 reset berarti akan mereset terus. Kalau Anda pasang 5 di sini berarti setiap 5 win strike maka akan di reset selama 1 detik gitu kan ya. Tapi kalau di stop maka trading Anda berhenti ya. Mendapatkan 5 win strike Anda berhenti gitu kan. Oke, lanjut ke bawah. Di sini ada loss strike juga. Loss strike juga sama karakternya ya. Ketika Anda memasang 3 misalkan 3 loss strike Anda stop, maka setiap trade menemukan 3 loss strike, dalam trade menemukan 3 loss, maka berhenti trade, maka akan berhenti. Tapi kalau Anda reset maka akan kembali ke bet awal. Itu kurang lebih seperti itu, sama karakternya ya. Untuk recovery, di sini ada recovery. Apakah Anda akan merecoverinya ketika menemukan loss atau tidak? Artinya kalau Anda menyalakan no, ini berarti Anda tidak menyuruh untuk merecovery. Artinya berdiam di bet yang ada gitu kan, yang di bet yang Anda pasang sebelumnya. Tapi kalau Anda yes, maka ini akan melipat gandakan dengan si Marty single ini ya. Nih di sini Marty ini akan berjalan ketika Anda menyuruh merecoverinya gitu. Sebelum tertutup maka akan terus mengejar. Oke, di delay berapa detik sama ya seperti ini. Berapa detik Anda delaynya. Lanjut ke max trade. Di sini max trade juga adalah untuk menentukan trading, berapa maksimal trading yang mau Anda taruhkan di sini gitu kan. Misalkan Anda menaruhkan di sini 100. Nah, artinya apa bedanya dengan dicentang dan tidak? Ketika ini dicentang, maka ini Anda adalah mengkalikan ya. Jadi 100 kali trade amount. Nah, 100 kali trade amount gitu kan. 100 kali trade amount. Nah, ini nah, 100 kali ini ya, dikalikan ya. Nah, dikalikan ini ya. Jadi maksimal gitu ya. Saya ambil tuas dulu ya, biar jelas ya. Nah, ini ya. Jadi 100 kali ini ya. Gitu. Oke. Bisa dipahami ya. Jadi kalau Anda dicentang berarti menyuruh 100 kali trade mon gitu kan ya. Jadi tapi kalau tidak dicentang maka ini adalah 100 doge artinya. Jadi Anda hanya memerintahkan kepada bot jangan melebihi dari 100 doge. Ketika ada menyentuh di angka 100 doge maka balik lagi ke bet awal. Seperti itu dan seterusnya. Nah, di sini ada max trade on win on loss. Ini Anda ketika menyentuh di angka 100 maka Anda mau di stop apa di reset. Nah, gitu kan. Kalau di stop maka di dalamnya tidak akan membesar, gitu kan. Ini kerjanya multi ya. Kerjanya multi, tidak terlihat dari luar, tidak terlihat dari layar monitor, gitu kan ya. Jadi kalau di reset maka akan kembali ke lot awal, gitu kan ya. Kalau misalkan Anda pasang 10 ya, kalau 10 ketika menyentuh 100 balik lagi ke 10 gitu kan. Seperti itu ya. Ini untuk max trade on loss-nya juga sama. Ketika di reset maka akan bekerja terus menerus gitu kan ya. Tapi kalau di stop maka tidak akan trade lagi di dalamnya, dalam arti tidak berhenti, tapi trade-nya tidak berhenti, tapi untuk multi di dalamnya dia berhenti gitu ya. Berhenti di angka 100. Maka ketika ketemu merah 100 pasti akan muncul lagi 100 lagi gitu kan ya. Gitu. Tapi kalau di reset maka akan balik lagi ke bet awal gitu ya. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya untuk max trade ini gitu. Nah, untuk rumus-rumusnya
ini saya tidak akan jelaskan di sini karena masing-masing trader punya rumus masing-masing ya. Tentunya punya rumus masing-masing, punya hitungan tersendiri. Ini saya hanya menjelaskan dasar-dasarnya saja. Karena rumus saya belum tentu sama dengan rumus trainer Anda atau rumus senior Anda gitu kan ya. Karena saya punya rumus sendiri juga dan para senior yang lain juga punya rumus sendiri. Oke, kita lanjut ke bawah. Di sini ada forced offered ya. Forced offered ini artinya begini. Forced reset trade di sini ya. Nah, di sini ketika dinyalakan maka Anda setiap ini EV in ya. EV in ini ada artinya setiap transaksi 10 transaksi ada loss 3 maka di reset. Ini harus dinyalakan. Ya, maka di reset. Setiap ada dari 10 transaksi ada merah 3 maka akan mereset ulang untuk betnya gitu kan ya. Nah, artinya seperti itu ya. Tapi kalau Anda menyalakan yang ini artinya begini. Nah, ini ada EVN 10 trade loss 3. Dalam arti ketika Anda bertransaksi dalam 10 transaksi menemukan loss 3 kali dalam 10 transaksi, maka trading akan stop. Itu kan sendiri, itu kan stop. Nah, ini untuk meminimalisir Anda yang modal besar ataupun kecil ya untuk menggunakannya silahkan gitu kan ya. Jadi misalkan ini kita tidak ingin ada merahnya 3 kali misalkan ya, tidak ingin berlanjut. Nah, maka di sini Anda tulis di sini 3. Jadi setiap transaksi 3 kali transaksi atau 3 track menemukan loss 3 berarti dalam arti 3 berturut-turut ya. Jadi berantai gitu ya, tidak terhalang lagi, maka trading akan stop. Ini artinya nyalakan stop, maka akan berhenti. Nah, kalau ini pada stop loss kali base trade, nah ini artinya Anda di sini menuliskan misalkan 10 atau ini 10 ya. Nah, setiap loss 10 dikali base trade maka stop trading. Artinya begini, ini kan 10 IP loss kali base trade. Base trade itu berarti ini ya. Ini ya. Nih base trade yang 10 ini ya. Berarti 10 kali 10 100. Setiap menemukan track di angka bet 100 maka akan berhenti trade secara otomatis. Nah, oke. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke bawah. Di sini ada take profit global. Ini tidak asing lagi, sama dengan yang video sebelumnya saya jelaskan. Take profit global ini adalah setiap Anda tulis di sini misalkan 100, maka ini targetnya profitnya adalah 100 doge ya, 100 doge ya. Jadi jangan bingung kenapa kok saya tulis 100 ketika ini dinyalakan udah profit 100 kok nggak berhenti gitu kan ya. Nah, kalau dinyalakan lain cerita. Kalau ini Anda nyalakan maka ini artinya 100% gitu ya. 100%. Nah, artinya begini, kalau Anda punya balance 10.000 atau balance 1.000, Anda pasang di sini 100 dan ini nyala, artinya Anda menyuruh bot berhenti ketika mendapatkan profit 1.000 gitu, karena balance Anda 1.000, ini menyuruh 100% gitu kan. Ya, maka sebelum menyentuh 100% tidak akan berhenti trade-nya. Oke. Lanjut ke bawah ya. Di sini ya yang barusan ya, ini kalau diginikan berarti tidak berhenti ya, di reset di delay berapa detik gitu kan. Kalau di stop ya pasti berhenti ya. Oke, bawah ya. Di sini ada take profit session, artinya take profit session ini adalah price tag ini ya. Nah, di sini ketika Anda menulis angka 10, di sini misalkan di delay 2 detik ya, berarti setiap Anda dapat profit 10 doge, maka trade akan rehat selama 2 detik dan lalu jalan lagi. Nah, tapi ceritanya beda kalau ini dinyalakan, ini adalah persentase. Setiap Anda mendapatkan 10% profit, maka ini akan delay, akan rehat selama 2 detik dan lalu jalan lagi. Ya, semoga dipahami ya. Oke,
balik ke bawah ini ada stop loss balance below. Jadi misalkan Anda ini juga ada sedikit membantu ya, protect. Misalkan Anda punya 10 misalkan Anda pasang modal 10.000, ketahanan Anda misalkan mau ditaruh di angka 5.000. Nah, ini ada kemungkinan berhenti. Mau di reset ya di reset, mau berhenti ya berhenti. Tapi ini tidak menjamin berhenti di 5.000 ya, karena kadang-kadang apalagi dengan marti yang besar tetap bisa habis gitu kan ya. Makanya hati-hati dengan menentukan marti gitu ya. Ya kemungkinan ini masih ada sisa 3.000-an gitulah ya. 3.000-an ketika Anda memasang di 5.000 balance blow ini ya. Ini salah satu protect balance gitu ya. Itu. Nah, kalau di reset, misalkan Anda mau di recovery atau tidak, kalau recovery ada yes, kalau tidak ya tidak, berarti berjalan di bed yang seperti biasanya. Delaynya seperti ini, sama juga ya, delaynya beberapa detik mau Anda pakai. Seperti itu. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silahkan komentar boleh ya, ataupun bisa langsung japri ke saya gitu ya. Karena di bawah deskripsi ini udah ada link WA-nya punya saya, itu langsung ke saya ya. Atau boleh juga komen di bawah deskripsi, nanti saya akan balas satu persatu ya. Nah, di sini ada auto withdrawal gitu kan. Auto withdrawal ini artinya Anda melakukan withdrawal secara otomatis di dalam trading gitu kan. Nah, initial balance misalkan Anda mau balance Anda misalkan 10.000, Anda mau withdrawalnya, Anda mau WD setiap profit 1.000 misalkan, berarti Anda tulis di sini 11.000. Nah, artinya begini, setiap terjadi profit 1.000 atau balance jadi 11.000, maka yang 1.000-nya langsung di WD otomatis ya, langsung lari ke address yang Anda taruh di sini ini ya. Addressnya taruh di sini. Ini ada destination address. Nah, Anda tempel di sini. Di sini nih, ya. Ini alamat doge-nya misalkan di sini. Maka profitnya akan langsung loncat ke address yang Anda tuju ya. Misalkan Indodax atau mana saja ya. Seperti itu. Kalau misalkan mau Anda misalkan targetnya, nah ini salah satu tip dari saya bagi Anda yang tidak bisa berhenti trading sebelum loss ya. Ini misalkan Anda balance 10.000, target Anda misalkan 30%, maka 13.000 kan ya. Nah, ini dinolkan, maka di sini ditulis 13.000. Nah, seperti ini. Ketika menyentuh 13.000, maka balance plus profit Anda akan langsung di WD oleh si robot ini ya. Jadi otomatis Anda tidak bisa trading lagi, stop di situ ya. Oke. Seperti itu penjelasannya ya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Ya, ini penjelasan dari logis dalam bot B188, dimana sebelumnya saya pernah mereview logis 913 doge ya. Nah, setelah seperti ini, Anda setelah memahami dari isi karakter bot ini atau logis bot ini, Anda baru bisa menjalankan trade gitu kan, atau Anda bisa bikin settingan sendiri gitu kan ya. Dengan asumsi ya untuk kalian bagi-bagiannya itu ada rumus masing-masing ya. Dari setiap trader punya rumus masing-masing dan itu tidak sama gitu kan ya. Ada rumus masing-masing, dia punya rumus masing-masing, dia punya trik masing-masing, termasuk dari tim saya juga ya, mungkin untuk binaan saya, mungkin trik saya yang akan saya berikan gitu kan ya. Kalau Anda punya mentor, Anda punya senior, Anda minta trik atau rumusnya kepada senior Anda gitu. Dan hasilnya pun akan beda-beda gitu ya. Nah, lalu di sini Anda trade ya. Nah, setelah Anda mengenal bot, bikin settingan, diisi saldonya, trade di sini ya. Nah, start stop artinya Anda start maka akan trading berjalan. Kalau Anda stop maka akan berhenti gitu ya. Anda bisa stop sendiri secara manual atau Anda menunggu di stop oleh bot dengan menentukan profit global ataupun yang tadi persen ya,
ada beberapa di sana protect untuk bisa Anda trade berhenti sendiri. Oke, seperti itu ya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua, khususnya bagi kawan-kawan trader di B188 ya, khususnya untuk pembinaan saya juga, semoga untuk dipahami ya sebelum Anda melakukan trade gitu. Jadi kalau Anda sudah paham ini, Anda tidak akan pernah menyalahkan settingan punya orang. Gitu ya. Karena sebelum Anda trade, sebelum Anda start, Anda tahu resikonya gitu kan ya. Oke, seperti itu ya. Mohon dimaafkan kurang dan lebihnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.